Lokasi menginap ini tuh menawarkan pemandangan yang bener-bener indah banget nih. Apalagi saat suasana senjanya bener-bener memanjakan mata banget. Jadinya cocok sih untuk dipilih menjadi lokasi staycation maksimal. Selain pemandangannya yang indah banget, untuk fasilitas di sini juga termasuk lengkap. Dan informasi lebih detailnya setelah video openingnya dulu aja. Dan akhirnya setelah sekian bulan kita juga terjebak nih sama rutinitas harian kita. Akhirnya sekarang ini kita baru bisa lagi untuk review lokasi menginap yang oke di area Puncak Bogor lagi. Dari Jalan Raya Puncak kita nanti menemukan sebuah gapura di sebelah kiri ini, dan kita belok kiri aja masuk ke Jalan Cilember ini. Untuk ukuran jalannya ini masih bisa muat untuk 2 kendaraan. Dan dari Jalan Cilember ini untuk sampai ke lokasi vilanya kita masih butuh perjalanan sekitar 15 menitan lagi. Jadi kalau dari Jalan Raya Puncak tuh masih cukup ke dalam lagi ya untuk sampai ke lokasi menginap yang akan kita review kali ini. Dan sesuai dengan titik lokasi di peta, kita akhirnya sampai juga nih di gerbang masuk Panorama Sanad Resort ini. Saat masuk gerbangnya, kita nanti akan ditanya oleh staff security lokasinya ini, dan saat dicek nama pesanan kita, ternyata untuk jenis kamar yang kita pesan tuh lokasi masuknya bukan dari gerbang ini. Jadi untuk jenis kamar yang kita pesan tuh di pertigaan ini kita bukan lurus tapi belok kiri. Telusuri terus aja jalannya dan sampai juga nih di gerbang masuk kedua dari Villa Bukit Panorama. Saat masuk nanti di sebelah kiri ada semacam pos security ya, tapi tidak ada yang jaga. Jadi kita tuh terus lurus aja, dan nanti di ujung dari jalan lurusnya ini akhirnya kita sudah sampai juga nih di area lokasi parkir kendaraannya. Dan nanti staf di area parkirnya ini akan menginformasikan di mana lokasi parkir khusus untuk tamu yang menginap. Dan bangunan kotak di depan kita inilah lokasi dari front office-nya tempat ini. Untuk proses check-in-nya termasuk cepat dan tidak ada ketentuan uang deposit lagi. Kita nanti hanya diminta untuk meminjamkan kartu tanda pengenal aja untuk didokumentasikan. Dan setelah beres dengan proses check-in-nya, juga dapetin kunci kamarnya, kita bisa langsung berjalan masuk lewat pintu ini aja menuju ke lokasi kamar pesanan kita. Dan kita udah di dalam kamarnya nih. Ini begitu masuk ya, begitu masuk ini ada gantungan-gantungan di sebelah sini. Ini pintu masuknya tadi. Dan begitu masuk tuh langsung dapetin ini, sebuah kasur ukuran gede banget, king size sepertinya. Ini lampu tidurnya di kiri kanan ada. Di sebelah sininya kita dapetin, dapetin area sofa buat 3 orang dengan ini meja kopi, dan ada juga ini ya sofa tambahan lagi, harusnya mungkin di sini. Sekarang kita lihat lagi sebelah sini. Nah dari sini tuh kita dapetin ke arah TV-nya gede nih. TV-nya tuh ini 40 inch lebih ya. Kita belum ngecek ini smart TV atau bukan, tapi harusnya sih dari remote-nya nggak tahu sih ya. Nah, sementara sebelah sini kita dapetin area ininya, dari pintu masuk bisa belok sini. Di sini kita dapetin buat nyimpan barang nih. Dan di sini semacam ini pantry gitu, tapi nggak ada alat-alat masaknya. Di sini ada alat-alat minumnya, amenities minumannya. Ada sepasang minuman kemasan, cangkir-cangkir. Untuk seduhannya ada ini ya, ada kopi, teh, dan gula. Teh kopi panas aja di sana. Dan ini ada sebuah cermin gede banget di sini. Dan kamarnya luas ya. Wih, seperti ini untuk kamarnya, gede banget, luas banget. By the way, ini baru ngeh di sini tuh nggak ada AC. Jadi ini tuh kamarnya seperti ini, tidak ada AC. Kamarnya luas dan tinggi ya, tapi memang nggak ada AC di sini. Dan di sebelah sini, dari bagian area sofanya ini ada jendela gede banget. Selain jendela, ini tuh adalah balkon ya. Kita bisa buka ini aja. Ini pintunya pintu geser ya, bukan dibukanya, bukan didorong, pintu geser. Dan ini balkonnya. Di sebelah sana ada buat nyimpen handuk, dengan handuk. Di sebelah sini ada sepasang kursi ya. Dan di bawah bagian kafenya Little Simba. Jadi memang satu kawasan sama kafe gitu. Dan untuk view-nya sih keren banget nih. Bisa dilihat view dari sini, dari balkon ini. Luas banget pemandangan di puncak ya.
Kita dapetin view gunung dengan pemandangan seluas ini, keren banget. Ini bakal betah buat dipakai nongkrong sih. Tapi kalau misalnya mau nongkrong juga kita bisa ke bawah pastinya, ke bagian kafenya. Wih, mantep parah ya. Nah gitu, kita tutup lagi aja, kita kembali lagi aja ke kamarnya. Aduh, ini yang buka ya tadi ya. Ini yang dorong, oh ya agak keset ya. Sekarang kita tutup dulu. Sebelumnya kita udah cek ya bagian balkonnya dengan view yang keren banget di puncak ini. Ini kamar tidurnya. Sekarang kita melihat kamar mandinya. Kamar mandinya itu dari sini. Di sini kita ke bagian sini nih yang ada pantry dan juga untuk menyimpan barang ini. Dan tinggal belok ke sini aja. Ini nih pintu kamar mandinya. Kita cek ya isinya ya. Kita buka aja. Begitu dibuka di sini di samping ini kita dapetin sebuah ini wastafel. Ada sabun cuci tangannya. Di bagian atas wastafelnya ada ini ya, sebuah cermin seperti itu. Ini untuk handuk-handuknya di sebelah sana. Lalu di sini kita dapetin toiletnya. Toilet duduk pastinya dengan jet shower. Ini untuk tisunya. Dan di sini untuk mandinya tuh dengan sistem shower nih. Kepala showernya seperti itu. Jadi kamar mandinya luas dan bersih sih ya. Dan ini dapetin ini amenities-nya. Amenities-nya seperti ini. Standar aja dapetin sabun cair, sikat gigi, hair cap dan lain-lain seperti itu. Jadi kayak gitu. Nah, kita baru sampai, nanti kita ini lagi ya mau explore lagi tentang tempat ini ada apa aja. Kita juga nanti mungkin main ke bagian kafenya. Nanti kita update lagi. Sekarang kita mau istirahat dulu, menikmati dulu tempat ini, kamar jenis ini. Nanti kita update lagi setelah agak sorean. Ini view-nya yang bikin betah banget, jadi nggak usah kemana-mana lagi. Bisa duduk-duduk santai di sini aja, nikmatin view sekeren ini. Dan gak kerasa udah sore hari aja nih. Ini kamar yang tempat kita inapin sekarang ini. Sekarang kita mau bahas lebih detail aja soal kamarnya ini. Kan kasurnya tuh langsung ngadep ke bagian sana, pemandangan indah. Dapetin juga ini sebuah cafe. Sekarang kita lihat lebih detail lagi soal kamarnya ini. Nah, pertama-tama soal TV. Ini TV-nya tuh smart TV ya pastinya ya. Jadi kita bisa nonton YouTube, ada Disney Plus, ada Netflix juga. Tapi Netflixnya harus login lagi ya. Jadi nggak dapetin ini, nggak dapetin langsung nonton. Dan di sini juga untuk colokan listriknya banyak banget. Di situ satu, di sebelah sana ada satu, tapi kita pakai buat nyalain ini lampu tidurnya itu. Di sini satu lagi, dan di sini juga dapetin dua. Jadi di sebelah sini ada satu lagi, dekat teko listrik satu, dan sebelah sana juga ada satu. Jadi ada sampai 1, 2, 3, 4 ada 5 ya colokan listriknya, jadi banyak banget, enak banget. Dan yang pasti juga kan di bawah ada cafe ya, jadi kalau misalnya di sini tuh rame ada suara-suara keramaian di bawah yang nongkrong-nongkrong, jadi nggak bakal sepi di sini. Dan yang pasti juga view-nya keren parah sih ya. Untuk kecepatan wifi juga oke. Kecepatan wifi seperti ini, jadi kecepatan wifi-nya tuh bisa diandalkan banget ya. Informasi wifi-nya, passwordnya ada di sebelah situ, di bawah dari TV-nya itu ada informasi password wifi-nya. Kita juga bisa ini nih, duduk-duduk santai di sini sambil buka laptop atau sambil makan di sini. Kalau misalnya males ke bagian kafenya, kalau misalnya mau ke kafenya bisa ya, tinggal turun tangga aja. Dan seperti itu ya overall soal kamarnya ini. Ada gantungan ini juga bisa kita pakai. Ada juga bagian ininya yang luas di sini. Jadi luas sih kamarnya ini sih, dengan harga segini seluas ini sudah oke banget ya. Apalagi yang nggak bisa dilupain sih pemandangannya ya. Jadi males kemana-mana lagi sih, fix. Kita bisa staycation maksimal aja di kamarnya ya, nggak harus kemana-mana lagi aja. Kita udah bisa betah banget di kamarnya, nikmatin pemandangan di situ. Tanpa harus ke kafenya juga, kita kan bisa duduk-duduk di situ tuh, di bagian kursi dan meja sebelah sana. Jadi kayak gitu aja update soal kamarnya ini. Nyaman banget ini setelah kita update lebih jauh soal kamarnya ini. TV-nya Smart TV dan juga dapetin WiFi juga, kecepatannya oke. Kamarnya luas. Nanti kita lihat suasana malam hari di sini ya.
Sekarang kita mau lanjut lagi aja nih. Lanjut lagi aja nonton-nonton di TV-nya ini sambil juga bisa sambil produktif ya. Kalau bisa sambil liburan, sambil bawa kerjaan. Nanti kita update lagi suasana malam di tempat ini. Dan pemandangan langit senja seindah inilah yang bisa kita nikmatin langsung dari kamarnya saat menginap di sini. Indah banget sih untuk suasana saat senja di lokasi resort ini tuh. Dan untuk harga menginap di Panorama Sana Resort yang berlokasi di puncak ini tuh adalah mulai dari 500 ribuan aja jika saat weekday. Tapi pastinya kalau harga saat weekend apalagi saat hari libur nasional tuh bisa saja berbeda ya. Kita pesan kamarnya waktu itu sih pakai aplikasi Traveloka aja dan harga 500 ribuan itu adalah jika menginapnya di jenis kamar The Eight namanya. Dan jenis kamar The Eight ini tuh adalah jenis kamar yang kita inepin ini. Jadi di jenis kamar termurahnya aja kita sudah bisa dapetin suasana liburan yang sekeren ini. Dan di harga 500 ribuan ini juga sudah termasuk dapetin sarapan pagi di keesokan harinya. Jenis kamar The Eight ini tuh kamarnya sudah termasuk luas ya, dengan view yang indah banget juga dari balkon kamarnya. Dan kalau mau main atau bersantai di cafe Little Sinbad yang ada di bawahnya ini, kita tuh tinggal jalan kaki aja menuruni anak tangganya. Dan tanpa harus menginap juga untuk bagian kafenya ini tuh pastinya bisa dikunjungi ya oleh tamu non resortnya. Dari area kafenya ini juga kita sudah bisa sih dapetin suasana sunsetnya. Tapi untuk view dari jenis kamar The Eight-nya tuh lebih keren lagi sih daripada view yang didapetin dari lokasi kafenya ini. Dengan adanya kafe yang aktif di bagian bawah dari kamar menginapnya, artinya tanpa harus kemana-mana lagi, kita tuh sudah bisa nih pesan makan dan minum selama menikmati momen staycation di resort ini. Dan sekarang sudah malam harinya nih. Tadi kita sempet makan di bawah, di cafe bawah itu pas waktu sunset banget. Jadi kita kasihkan makan, tadi nggak sempet video-video nih ya. Dan sayangnya sekarang tuh di waktu malam ini tuh di bagian luarnya tuh banyak serangga. Jadi kita nggak bisa buka jendelanya nih, nggak bisa buka si bagian pintunya ini. Bisa kelihatan nggak? Ya, karena malam hari ya, mungkin karena lagi musimnya juga, jadi banyak serangga gitu. Jadi kita nggak bisa buka pintunya, nanti masuk semua. Kita mau ngupdate soal kamar ini. Pertama-tama untuk TV, kita ngupdate lagi ya. Jadi TV-nya tuh untuk Netflix-nya tuh bisa tanpa ini ya, tanpa akun juga bisa langsung nonton. Nah langsung bisa tuh, ini langsung bisa ya. Jadi kita nggak harus login, udah langsung bisa nonton aja. Kita nyobain juga nonton di sini. Jadi oke banget buat staycation. Dan untuk makanan tuh bisa diantar ke atas ya. Untuk menu makanan di bagian cafe-nya juga nggak mahal-mahal amat, dari mulai 30 ribuan. Cuman emang sayang tadi waktu kita ke bawah tuh ini lowbat nih kameranya, jadi kita nggak sempet rekam. Cuman waktu pas sunset aja. Dan ini pencahayaan kamarnya saat malam hari ya seperti ini. Oh ya buat si bagian kamarnya ini, kasurnya dapetin guling dong. Indonesia banget ya. Jadi selain bantal biasa, dapetin guling juga, jadi bakal nyaman banget tidurnya. Jadi kayak gitu update-nya. Untuk view-nya dapetin city light ya. Cuman ya itu tadi nih, gara-gara di luar tuh banyak banget serangga, kelihatan tuh. Nah barusan kelihatan ya, serangganya banyak banget, serangga kecil-kecil. Ini aja ada yang masuk-masuk. Sayang banget ya, jadi kita nggak berani buka nih. Kalau dibuka ntar pada masuk semua nih. Ini aja ada yang masuk-masuk sih. Serangganya banyak banget, sayang banget ya. Cuma untuk view-nya keren banget nih, view city light. Di luar tuh banyak serangga banget. Jadi kayak gitu untuk update kamarnya ini, luas banget. Ini juga kita masukin, untungnya nih sempet tadi kita masukin nih, tadi sore nih sebelum sunset kita udah masukin ini buat duduk-duduk sambil melihat sunset. Tadi di sini nih, duduk sambil liatin sunset, keren banget, jadi mager kemana-mana. Kalau nggak lapar sih kita nggak ke bawah ya. Dan juga sebenarnya kan bisa diantar ke sini sih makanannya, cuman kan sayang banget ya, cafe di bawah tuh keren juga view-nya, dapetin view sunset juga. Jadi makanya tadi kita ke bawah aja, makan-makan di bawah. Jadi kayak gitu, nanti besok kita tinggal update lagi soal tempat ini. Belum kita muterin, karena kasihkan di kamarnya aja. Nanti kita besok kita muter-muter ya, muter-muterin tempat ini. Lihat fasilitas lainnya yang ada di tempat ini. Sekarang kita mau santai-santai dulu aja nih. Ini paling kita rapetin nih, biar nggak masuk-masuk ke dalam sebagian serangganya itu. Nanti kita update lagi besok pagi ya.
City Light. Kita bagus. Dan saat malam harinya kita milih untuk makan malam lagi di cafe Little Sinbadnya ini aja. Sekalian tadi kita request sih ke petugas resortnya untuk bersihin serangga-serangga yang ada di kamar kita. Jadi sambil menunggu kamar kita dibersihin, kita bisa nongkrong dulu aja di kafenya ini. Dan inilah pemandangan City Light yang bisa kita nikmati saat malam hari di area kamar resortnya ini. Dan ini nih pagi harinya di jam 6 pagi kita sudah bisa buka pintu ininya aja, pintu balkonnya untuk lihat pemandangan pagi harinya di sini. Jadi ini tuh nggak dapetin sunrise ya. Saya ini ngadepnya ke arah agak-agak utara gitu. Ini tempat kafenya Little Sinbad yang ramai banget sampai jam 11 malam baru tutup. Jadi di sini nggak bakal ngerasa sepi sih ya, karena ini weekday aja ramai banget tempatnya ini tuh, seru gitu. Di sana tuh ada kayak sawah-sawah gitu ala-ala Ubud gitu, Ubud lagi. Ini sih nggak bakal bosan sih untuk dilihat sih, keren banget. Sebelah sana ada kayak kubah-kubah glamping gitu tuh. Pemandangannya men. Dan nanti kita tinggal nunggu sarapan pagi. Sarapan paginya tuh sempat konfirmasi, jadi sarapan paginya tuh nanti diantarin ke kamar. Kita juga sempat nanya jamnya, biasanya diantar jam berapa, katanya jam 7 pagi ya diantarin sarapan paginya. Udah, kita tinggal santai-santai dulu aja. Dan beneran tepat di jam 7 paginya dianterin nih sarapan paginya ke kamar kita. Sarapan paginya tuh ternyata nasi uduk ya. Nasi uduknya kayak gini, dapetin juga teh hangat, manis mungkin ya, teh manis hangat. Ada perkedelnya, ada telurnya, ada tempe oreknya, ini sausnya mungkin ya. Jadi seperti itu ya sarapannya dianterin ke kamar. Jadi kita nggak perlu jalan ke bagian kafe di bawahnya itu, karena langsung dianterin ke kamar. Kita mau sarapan pagi dulu. Nanti kita explore nih di resort ini. Kita mau jalan-jalan nanti, karena ternyata ada bagian fasilitas di tempat ini yang belum kita datengin dari semenjak kita datang kemarin siang itu. Nanti kita ke sana. Sekarang kita mau sarapan pagi dulu aja. Nggak bosan-bosan sih dengan view-nya ini. Gunung banget di depan mata soalnya. Dengan pemandangan seluas ini. Beneran auto healing sih kalau liburan di sini tuh. Auto staycation juga. Dan sekarang udah jam setengah 11 nih, berarti tinggal sejam setengah lagi kita di sini menikmati menginap di tempat ini. Nama tempat ini tuh Panorama Sanad Resort, adanya di puncak. Di puncaknya tuh bagian Megamendung ya. Kita udah beres nih ya nginep di tempat ini sore itu malam. Dan sekarang kita mau bahas aja kelebihan sama kekurangan soal tempat ini yang kita rasain setelah kita beres nginepin sore itu malam. Kita bahas dulu aja soal kelebihannya dulu ya pertama ya. Kelebihan yang pasti ya pertama tuh soal harga ya. Harga tempat ini tuh termasuk terjangkau sih ya. Dari 400-500 ribuan tergantung tuh kalau weekday ya. Kalau weekend mungkin naik ya, soal harga itu kan selalu bisa aja berubah-ubah ya. Soal harga termasuk oke tempat ini, dapetin kamar seluas ini. Kelebihan kedua itu tadi sih, kamarnya tuh luas banget ya dengan harga 400-500 ribuan kalau weekday. Kita dapetin kamar seluas ini, dapetin view yang keren banget juga, jadi view-nya tuh keren banget. View-nya nggak bikin bosan dari bagian kamar kita ini. Jadi secara kamar dan view tuh keren banget ya, pas banget buat liburan, staycation di sini. Kamarnya luas, fasilitasnya juga lengkap ya. TV-nya kan TV Smart TV, bisa nonton Netflix juga. Wifi-nya juga cepet, wifi-nya cepet banget, jadi nggak ada masalah soal wifi tempat ini. Kamarnya juga luas, dapetin air hangat juga, air hangatnya juga oke, cepet, jadi nggak harus nunggu lama dinyalain supaya air hangatnya, nyaman banget. Kelebihan selanjutnya di sini tuh ke bagian bawah, tinggal jalan kaki ke bawah, kita bisa nongkrong di kafe di puncak ini yang oke banget ya, Little Sinbad.
Jadi kalau misalnya di sini tuh ibaratnya kayak kita nginep di kafe sih. Karena begitu ke bawah kita langsung bisa nongkrong-nongkrong aja di sana. Dan sebenarnya sih kalau misalnya secara view dari kamar kita ini lebih oke ya view-nya ya. Di bawah tuh view-nya juga oke, tapi di bagian kamar ini tuh view-nya lebih oke lagi. Selanjutnya juga soal fasilitas ya. Fasilitas di resort ini termasuk lumayan lengkap sih ya. Jadi di sini tuh untuk kamarnya oke, ada kafe di bawah, ada kolam renang juga. Di kolam renangnya tuh nggak ada ini ya, nggak ada fasilitas buat peminjaman handuk. Jadi kita harus bawa handuk dari kamar kita aja. Tapi kan di bagian balkon yang luasnya itu ada tempat buat menjemur handuk. Jadi nggak masalah, kita bisa kalau misalnya udah habis berenang, kita bisa jemur aja. Tapi kan ini tuh di sini cuacanya dingin ya. Airnya juga bukan air hangat, jadi mungkin kalau misalnya siang banget sih, kalau misalnya lagi terik, baru bisa renang sih, baru bisa pas buat renang. Karena overall di sini nyaman, walaupun tidak ada AC, jadi tetap dingin-dingin aja, adem-adem aja. Air mandinya juga kalau misalnya pilih yang dingin seger, pilih yang hangat juga cepet ya, jadi oke banget. Jadi overall itu sih kelebihan soal tempat ini kita sudah bahas. Sekarang kita mau bahas soal kekurangannya. Ada nggak nih kekurangannya? Yang pertama yang kita rasain, itu tuh perjalanan ke sini ya. Jadi ada satu jalan yang nanjak banget dan itu lumayan banget ngabisin ini, gas banget. Jadi kalau misalnya ke sini kendaraannya dalam keadaan yang oke banget ya buat nanjak yang lumayan ekstrim juga. Selain itu juga dari bagian belokan di depan itu untuk sampai ke sini tuh belasan menit ya. Jadi lumayan agak jauh dari jalan raya puncak sih. Tapi itu kekurangannya minim-minim aja. Selanjutnya juga yang kita rasain tuh ini soal kafe di bawah tempat kita menginap itu ada kelebihan kekurangannya sih. Kelebihannya itu tadi, kita bisa nongkrong tinggal ke bawah aja. Mau makan juga gampang, nggak usah kemana-mana. Tinggal ke bawah aja, mau diantarin ke kamar juga bisa. Kekurangannya ini bakal rame terus. Jadi kalau misalnya kita nginep di sini tuh kita nggak bakal bisa mengharapkan suasana yang hening gitu. Ada live musik, ada orang-orang ngobrol, dan itu tuh sampai jam 11 malam. Bahkan kalau misalnya ada juga kadang yang tetap ramai sampai jam 2 pagi juga ada. Apakah mengganggu? Tergantung sih. Jadi kalau misalnya kamu pengen nyari keheningan yang bener-bener suasananya damai gimana banget, mungkin agak sulit ya. Padahal ini tuh weekday tapi ramai banget di kafenya. Tapi apakah mengganggu banget sampai jadi kayak merusak liburan kita? Enggak sih. Malah menurut kita jadi kayak seru banget ya. Jadi kalau misalnya di liburan di sini tuh kita nggak bakal ngerasa kesendirian, bakal rame banget. Jadi liburannya lebih seru aja. Kekurangannya itu. Dan kekurangan ketiga tuh ini mungkin nggak bakal kejadian selalu, nggak bakal selalu terjadi. Kejadian tuh soal malam itu kita mungkin kurang rapat nutup pintu bagian ininya, kita keluar ke makan di bawah. Kurang rapat, jadi tuh banyak serangga ya. Dan kebetulan juga lagi musim serangga-serangganya tuh semut-semut terbang gitu sih. Jadi bukan serangga yang mengganggu banget, cuman kan karena banyak banget jadi akhirnya kita minta tolong sama resepsionisnya buat dibersihin sih. Walaupun tetap ada ya serangganya. Tapi itu tadi sih, jadi soal masalah serangga tuh nggak bakal terjadi terus-terusan ya. Mungkin kalau menginapnya di sini di waktu-waktu yang pas, nggak bakal ketemu sama masalah soal banyaknya serangga di malam hari. Dan itu aja sih menurut kita sih kelebihan dan kekurangan soal tempat ini. Jadi overall gimana soal tempat ini? Panorama Sanar Resort di Puncak, menurut kita ini oke banget sih. Dengan kalau misalnya dapetin harga yang 400-500 ribuan di weekday, ini bener-bener worth it banget karena di sini fasilitasnya lengkap, kamarnya super duper nyaman banget dengan view yang nggak bakal bikin bosen sih dapetin view dari kamar ini tuh. Ini aja sekarang nggak kerasa nih udah setengah 11, jadi kita sebentar lagi mau beres-beres, mau check out. Jadi kayak gitu aja ya review lengkap kita soal tempat ini. Menurut kita overall tempat ini benar-benar kita rekomendasiin banget buat kamu yang mau liburan di Puncak dengan staycation aja sih. Jadi kalau di sini sih, kalau misalnya mau dari sini terus kemana-mana, menurut kita sih agak sayang sih soalnya tempat ini kan nyaman banget. Jadi mendingan kalau di sini sih kita kalau nginep di sini mendingan kita staycation aja. Kita nikmati vibes di kafenya, mungkin main-main ke arah kolam renangnya. Dan juga di sini kalau misalnya mau nginep ramai-ramai, bukan 2 orang aja, ada jenis-jenis kamar lainnya ya, jenis-jenis villanya. Jadi banyak banget sih kelebihan soal tempat ini tuh, kekurangannya tuh kecil-kecil aja. Dan ini video kita yang pertama lagi ya setelah hiatus hampir 4 bulan lebih. Nanti kita akan lanjutin aja di video selanjutnya review-review tempat menginap seru lainnya dari Let's Go Project. Bye!